Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayu Rahayu, peserta Latsar Angkatan 21, Jabatan Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram. Baik, pada kali ini saya akan memaparkan terkait dengan pembelajaran agenda ketiga hari kedua, yaitu pemaknaan terhadap materi manajemen ASN dan Smart ASN. Smart ASN yaitu ASN yang memiliki kemampuan dan karakter yang meliputi integritas, profesional, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, penguasaan IT, dan memiliki kemampuan dalam bahasa asing. Selanjutnya, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN atau kolusi, korupsi, nepotisme. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN, aspek manajemen ASN terdiri dari pertama, perencanaan kebutuhan ASN. Aspek ini mencakup proses merencanakan jumlah jenis dan kualifikasi ASN yang dibutuhkan suatu instansi pemerintah untuk mencapai tujuan organisasinya. Tujuan dari perencanaan kebutuhan ASN ini yaitu menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi instansi pemerintah, menghindari kelebihan atau kekurangan pegawai, dan ketiga, mewujudkan birokrasi yang tepat jumlah, tepat fungsi, dan tepat kompetensi. Yang kedua, aspek manajemen ASN yaitu pengadaan ASN. Pengadaan ASN adalah proses untuk mengisi kebutuhan jabatan dalam instansi pemerintah melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif berdasarkan prinsip sistem merit guna mendapatkan pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang kompeten dan profesional. Tujuan dari pengadaan ASN ini yaitu mengisi jabatan yang kosong secara tepat waktu dan tepat orang. Yang selanjutnya, menjamin terpenuhinya kebutuhan instansi terhadap sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, dan akuntabel. Selanjutnya, menyaring ASN melalui proses yang transparan, objektif, adil, dan bebas KKN. Pengadaan ASN tersendiri terdiri dari dua cara, yaitu melalui open recruitment dan close recruitment. Open recruitment dengan informasi terkait lowongan formasi diumumkan secara luas dan rekrutmen dilakukan secara terbuka. Sedangkan untuk close recruitment dengan cara target recruitment, talent scouting, headhunter, dan pro hire. Selanjutnya, aspek manajemen ASN yang ketiga yaitu penguatan budaya kerja dan citra. Budaya kerja ASN harus berlandaskan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Budaya kerja mengacu pada pola pikir dan perilaku kerja ASN yang mencerminkan nilai dasar tersebut dan harus diinternalisasikan dalam setiap kegiatan organisasi. Tujuan penguatan budaya kerja dan citra institusi yaitu membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan melayani. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN dari instansi pemerintah. Yang ketiga, menjadikan ASN sebagai teladan integritas, etika, dan pelayanan publik. Selanjutnya, aspek manajemen ASN yang keempat yaitu pengelolaan kinerja ASN. Pengelolaan kinerja ASN adalah pengelolaan pegawai yang dilaksanakan untuk menjamin pencapaian kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tidak lanjut hasil kinerja, dan sistem informasi kinerja. Yang kelima, pengembangan talenta dan karir. Pengembangan karir adalah bagian dari manajemen ASN yang dilakukan untuk memberikan kesempatan promosi dan rotasi jabatan yang sesuai dengan kompetensi, potensi, dan kinerja pegawai dengan tujuan meningkatkan kapasitas individu dan efektivitas organisasi.
Selanjutnya, aspek manajemen ASN yang keenam yaitu pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi adalah proses peningkatan kemampuan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku ASN agar dapat menjalankan tugas jabatannya secara profesional serta berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan. Tujuannya, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi, mempersiapkan ASN dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Dan ketiga, mendorong terwujudnya ASN profesional, berintegritas dan adaptif terhadap teknologi serta dinamika global. Selanjutnya, aspek manajemen ASN yang ketujuh yaitu penghargaan dan pengakuan. Pemberian penghargaan dan pengakuan adalah bagian dari manajemen ASN yang bertujuan untuk memotivasi pegawai melalui bentuk penghormatan atau kompensasi atas kinerja, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa terhadap organisasi dan negara. Penghargaan dan pengakuan dapat berupa tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, kesempatan pengembangan kompetensi, promosi jabatan, tanda kehormatan, atau penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek manajemen ASN yang kedelapan yaitu pemberhentian ASN atau aparatur sipil negara. Pemberhentian ASN adalah pengakhiran hubungan kerja atau kedudukan ASN dari jabatannya, baik secara hormat maupun tidak hormat. Pemberhentian dengan hormat yaitu dengan ASN tersebut mencapai batas usia pensiun. Yang kedua, karena mengundurkan diri. Yang ketiga, karena meninggal dunia. Dan yang keempat, karena sakit permanen yang tidak memungkinkan bekerja kembali. Selanjutnya, pemberhentian tidak dengan hormat, antara lain karena melanggar disiplin berat, terlibat tindak pidana korupsi atau dan narkoba, dan yang ketiga tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kerja untuk P3K. Kesimpulannya, manajemen ASN bertujuan membangun birokrasi yang efisien, profesional, dan bersih dengan pendekatan berbasis kompetensi dan sistem merit. Ini penting untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung pembangunan nasional. Sekian apa yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran agenda 3 pada kesempatan kali ini. Quick action, salam satu jiwa satu rasa. Basarnas, Afiknam, Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Terima kasih.